Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Sekali lagi saya mau sapa shalom. Ada sukacita untuk hari ini, amin. Sama-sama kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yang bersuka katakan, hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Kaulah yang baik Tuhan. Katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Sama-sama angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Hey, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik Tuhan, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus, kasih-Mu, kebaikan-Mu melimpah untuk kami. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Angkat jempolnya, katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan melimpah atasku. Haleluya. Ada sukacita untuk kita semua, amin. Mari kita semuanya sama-sama ambil hati kita, ambil sikap yang terbaik buat Tuhan. Oh Yesus Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya, Engkau Tuhan satu-satunya yang kami sembah, kami agungkan, yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselang mimpi
sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan kami, Hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. amin. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. amin Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tapi sungguh-sungguh kita mau katakan, oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau Yesus, amin. tak terselami pikiranku, tak berujung panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah. Hanya namamu Tuhan. Hanya Allah di Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. hari lebih sungguh-sungguh kita mau katakan, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya
Berdaulat Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ku berserah. Dengan lebih suka katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Oh Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari kita lebih sungguh-sungguh katakan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Raja. Raja kami yang hidup. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Biar Kau berdaulat. Berdaulat atas hidup. Kami mau berserah. Ku berserah. Sekali lagi katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Yesus, ayo berserah penuh akan Engkau. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Raja kami yang hidup. Allah yang kuasa. Haleluya. Sebab kami katakan kami tak akan goyah. Kami tak akan gentar sebab Kau bersama kami. Yesus Tuhan, berdaulat atas kami. Kekuatan hidup kami hanyalah dari Tuhan. Allah sumber pertolongan kami. Allah yang kami andalkan. Sebab kami mau imani Tuhan bahwa kami tak akan sekalipun goyah. Kami tak akan sekalipun gentar Tuhan. Sebab kami tahu bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Bahwa Engkau akan memegang kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Katakan Engkaulah kekuatan kami. Engkau pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan
Engkau ya Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, Yesus. Mari sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa. Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih sedikit 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku, murid-murid cuma melihat yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya 2 ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang. Ya, karena itu seperti beruang saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar. Bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan, 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau. Anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah. Jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan. Disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. Saudara ingin mengalami mujizat, menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, saudara tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapa itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya. Dipecah-pecahkannya. Dan di tangan daripada murid-murid. Dia diajar oleh Tuhan. Ya, jangan seperti anak-anak. Jadi orang dewasa. Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban
tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, aku tak pernah sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Haleluya. Shalom jemaat GBI Rock Madiun. Bagaimana kabar? Saya percaya Tuhan Yesus pelihara dan lindungi kita semua. Setuju katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur bisa kumpul sama-sama ya, walaupun lewat online. Nah, di hari-hari yang makin mencekam ini, apalagi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dengarnya waduh coronanya lagi wah begitu ya. Nah, ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ada banyak yang ini dan itu ya. Dan bahkan kalau dengar-dengar, waduh mau dikubur pun antri ya. Orang yang bulan lalu misalnya dengan kita masih bercanda, tahu-taunya dengarnya udah berangkat ya, sudah berangkat pun mau dikubur, aduh antri. Nah, pesan firman Tuhan untuk saya dan saudara hari ini ya, cara kita menghadapi keadaan yang makin buruk ya, apa yang kita harus lakukan ya dalam menghadapi keadaan yang makin mencekam. Baik Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Mari kita mau baca sama-sama, 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara, kalau saudara suka baca Alkitab, maka saudara tidak kaget ya melihat keadaan-keadaan hari-hari terakhir ini. Sebab Alkitab sudah banyak menubuatkan tentang hal itu. Bahkan Tuhan Yesus ingatkan kita apa? Kamu ini seperti domba di tengah serigala. Kalau domba di tengah serigala itu artinya apa? Lalai sedikit korban. Artinya setiap saat begitu kita lengah, korban. Ya, karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau cerdik seperti ular toh, itu namanya licik. Tapi kalau tulus saja, tidak cerdik, itu orang bilang tulus seperti kerbau. Jadi Alkitab bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Seperti domba di tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu itu cerdik seperti ular, tapi hatinya tulus seperti merpati. Haleluya. Nah, karena itu kita mau belajar hari ini ya, apa yang Tuhan ajarkan kita, apa yang Tuhan mau kita buat
ya di dalam menghadapi keadaan yang makin buruk, ya makin mencekam. Apa yang harus kita buat di dalam menghadapi keadaan makin buruk, makin mencekam? Saya boleh catat yang pertama, ya, hendaklah kita cerdik membaca situasi. Jadi Tuhan Yesus tadi bilang apa? Hendak kamu cerdik. Nah, cerdik yang bagaimana ini? Cerdik menghadapi, cerdik membaca situasi. Nah, buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 22 ayat 3. Amsal 22 ayat 3, apa kata firman Tuhan untuk kita? Amsal 22 ayat 3, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi seseorang yang dikasih Tuhan, apa yang kita harus buat? Yang pertama itu cerdik membaca situasi. Kalau kita lihat keadaan ini membahayakan, ya Alkitab sudah ingatkan kita. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Nah, kenapa banyak orang kena corona dan sebagainya? Ya karena seperti itu dikatakan orang yang tak berpengalaman jalan terus, lalu kena celaka. Sebenarnya kita walaupun kita tidak ahli, para ahli sudah ingatkan kita, pemerintah sudah ingatkan kita, ya bagaimana kita social distancing, ya menjaga, ya pakai masker selalu, cuci tangan selalu, jaga jangan ada di kerumunan orang banyak, jaga jarak. Nah, minum vitamin. Nah, kalau kita taat itu aman deh. Kenapa kadang-kadang orang bisa kena celaka? Dia tidak mau pusing. Dan sudah diingatkan kita apa? Penelitian para ahli, jangan makan di ruangan tertutup. Misalnya ber-AC tertutup, orang banyak membludak di dalam. Karena apa? Kalau kita makan, otomatis kita buka masker. Nah, waktu kita buka masker kita, ya kita makan, ada satu orang kena saja dalam waktu singkat kena semua. Jadi kalau sudah diingatkan begitu, ya sudah makan di rumah aja, ya ojo ngoyo gitu ya. Nah, orang bilang apa? Bondo nekat, pokoknya urusan belakang ojo. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya menghadapi keadaan begitu jangan nekat, tetap belajar. Firman Tuhan sudah ingatkan kita, orang bijak kalau lihat malapetaka bersembunyilah dia. Nah, apalagi kita punya pemerintah, kita punya ahli-ahli sudah ingatkan kita. Jadi taati saja begitu, makan di rumah, aman toh. Ya, jadi itu hal yang pertama, sederhana sekali firman Tuhan ini. Kalau lihat hal-hal bisa membahayakan, jangan ke sana, Apa kalau kita ngotot, bukan cuma kita yang dikena masalah, kita akan bawa itu kembali ke orang rumah kita. Kita akan bawa ke teman-teman kita yang ada dekat kita. Jadi seseorang kita perlu apa? Bijak. Setuju katakan amin. Jadi kita perlu apa? Bijak. Sama-sama bilang bijak. Bijak, ya. Perlu bijak. Nah, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Ya. Nah, hal yang kedua, apa yang kita perlu buat dalam menghadapi keadaan yang makin buruk, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua ini, cerdik dan selalu mau diperlengkapi. Ya, cerdik dan selalu mau diperlengkapi. Buka Alkitab kita 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Mari kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau firman Tuhan sudah ingatkan kita,
Mari kita belajar, ya, supaya apa? Kita ini diperlengkapi. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang Kristen yang tidak mau belajar, tidak mau diperlengkapi, ya, baik itu tentang firman Tuhan maupun dalam keadaan hidup bermasyarakat, itu hari-hari terakhir ini banyak yang susah. Kalau kita lihat awal munculnya corona sampai 1 tahun setelah itu, saudara dikasih Tuhan, saya pernah baca di medsos ada 57.000 kakak sedang antri untuk cerai. Nah, kenapa bisa seperti itu? Katanya apa? Ada yang suaminya di PHK, ada yang perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Sementara ini perut tidak bisa disuruh tahan. Jangan dulu makanlah, makan rumput aja. Perutnya nggak bisa. Jadi dia ngotot. Nah, sementara nggak punya duit, ribut lah. Kalau sudah ribut, maka sama-sama sudah emosi. Kalau begitu kita cerai saja. Nah, yang soal dia, ya monggo. Nah, apa yang terjadi? 57.000 antri cerai. Jadi saudara, kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah kita perlu diperlengkapi. Saya kasih contoh sederhana ya. Saya bersyukur punya papa ya, waktu saya kecil. Kami miskin. Papa saya selalu bilang begini, anak, papa tidak punya uang untuk kasih kau sebagai modal. Cuma papa kasih tahu, apa yang kau bisa pelajari, pelajarilah. Nah, saya pada waktu itu belum mengerti, tapi saya lihat, misalnya papa saya bikin bel rumah, saya belajar. Kadang-kadang saya colok, skrinnya putus. Ya, dulu skrin bukan seperti sekarang. Kalau sekarang ini cuma on saja, begitu didorong ke atas ya nyala lagi. Dulu itu pakai kawat di dalam, jadi kalau putus harus sambung. Tapi papa saya tidak marah, dia bilang tidak apa-apa, ini begini caranya supaya dia tidak putus. Jadi akhirnya saya, ternyata maju satu langkah. Masih kecil ini SD. Kemudian saya punya rumah di Jalan Sulawesi di Chinese Town. Itu 2 jalur sudah pelabuhan. Nah, jadi kalau sore ada banyak truk, kadang-kadang mereka buka bannya, perbaiki ini dan itu. Nah, papa saya bilang sama saya, anak, kau pergi belajar itu. Saya bilang, bannya saja lebih besar dari saya, Pak. Dia bilang, tidak apa-apa kau belajar, lihat-lihat, bantu-bantu. Siapa tahu satu waktu kau punya mobil, kau bisa perbaiki sendiri. Kalau kau misalnya tidak punya mobil, kau sudah besar, kau perbaiki orang punya, kau bisa dapat uang. Nah, saya pikir, betul juga ya. Jadi saya mulai pergi belajar. Ya, sopir bilang begini, bos, nanti kalau bos bantu-bantu saya tidak punya uang mau bayar bos, gimana? Saya bilang, papa saya bilang, tidak usah bayar, saya belajar saja. Nah, akhirnya mereka suka ajar saya, mulai dari kerja ban sampai kerja mesin-mesin diesel. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya dulu SMA, saya mulai dagang barang campuran. Jadi tahun 73 itu saya injak Surabaya. Mulai dagang campuran, dan akhirnya umur 26 saya mulai kaya. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya pabrik sabun, ya. Saya dagang barang campuran. Tapi apa yang terjadi, satu waktu saya salah langkah, dan pada saat itu pun tahun 89 ada namanya kenop, ya, devaluasi mata uang, 1.000 rupiah jadi 1 rupiah. Lalu bunga bank menjadi tinggi 36%. Nah, singkat cerita, pada waktu itu bangkrutlah saya. Banyak orang bangkrut juga, ya. Bangkrut. Nah, apa yang terjadi? Rumah hilang 3, mobil hilang semua. Andai kata saya ngotot, karena tagihan saya masih cukup banyak di luar, tapi saya mulai menghitung, kalau saya tidak bawa barang kasih orang, dia tidak akan bayar utangnya. Kalau dia tahu dia bayar sedikit, sehingga biaya operasional saya untuk menagih jauh lebih besar daripada tagihan saya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya saya relakan itu. Untung apa yang papa saya suruh saya buat.
Sehingga pada satu ketika akhirnya saya dapat pekerjaan hotel, suruh saya ini dan itu, maka apa yang terjadi? Berubahlah bisnis saya. Nah, sampai hari ini saya mengerjakan apa? Mesin-mesin diesel, genset-genset yang paling besar pun saya bisa kerja, ya. Dan ya puji Tuhan, dalam keadaan seperti begini, apalagi saya tahun 2014 sakit kanker ganas, ditipu orang lagi, harusnya hari ini melarat, saudara. Tapi kemurahan Tuhan dengan apa yang ada, ya, bagaimana Tuhan ajar kita supaya selalu kita mau belajar untuk diperlengkapi, maka saya memperlengkapi diri terus, dan itu sangat berguna pada saat saya itu menghadapi keadaan buruk. Nah, apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Hari ini orang susah, saya masih tetap minimal bisa makan, ya. Jadi order-order apa masih tetap ada, minimal bisa untuk makan, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kembali lagi, ya, orang semua pada susah, ya, tidak ada pesanan apa. Nah, menanya kita di mana kalau kita mau diperlengkapi? Nanti salah satu ayat yang saya pegang itu firman Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang, kalau orang suruh kau jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Artinya apa? Kita memberi pelayanan yang baik sama orang. Ya, jangan hitung-hitungan. Maka saya selalu buat itu, sah. Nah, itu menolong saya dalam keadaan seperti sekarang ini. Nah, apa yang terjadi? Dari mulut ke mulut, akhirnya dapat order, ya. Jadi sesuatu dikasih Tuhan, menghadapi keadaan yang buruk ada 2 hal yang kita pelajari, sederhana sekali. Yang pertama apa? Cerdiklah membaca situasi. Kalau lihat bahaya jangan tabrak, ya. Kemudian yang kedua apa? Selalu mau diperlengkapi, nanti itu akan berguna. Kalau usaha kita masih maju, ya, mari kita kembangkan, ya, berinovasi sehingga dia berkembang. Kalau usaha kita sudah rusak, misalnya sudah tidak lagi ada pasarannya, nah mungkin kita mulai yang lain dari apa yang kita pelajari. Nah, ini firman Tuhan untuk saya dan saudara, ya, tanam dalam hati kita, cerdiklah tetapi tulus, selalu baca situasi, jangan ngoyo, jangan nabrak terus, ya. Kemudian yang kedua, selalu mau belajar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, berkati firman-Mu, tanam dalam hati kami biar bertumbuh berbuah. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengar, jemaat GBI Rock Madiun, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, berkati Bapak Gembala bersama keluarga, pakai lebih heran lagi. Terima kasih Bapak di surga, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Anton Yosef. Dan saya atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanannya. Kiranya pemakaian Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan kami semua sangat diberkati. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan terus menguatkan atas kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, sama-sama kita bangkit diri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau luar biasa buat kami. Mari sama-sama katakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru selamatku, harapanku. Sekali katakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber
kekuatanku. Glory bagimu, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita, katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, sama-sama katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Kami percaya Tuhan, haleluya, mujizat-Mu ku alami sekarang. Mari dengan iman bersama-sama katakan, Yesus Kau segalanya buat kami Tuhan. Haleluya. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya mujizat, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi dengan iman, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terus bekerja atas kehidupan kami. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang terus berharap kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memulihkan, yang mengangkat hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan terus berbicara atas kehidupan kami, menopang kami, menguatkan kami. Hari-hari ini, siapapun kami Tuhan yang di titik terendah, yang mengalami sakit penyakit, ekonomi yang lagi sedang turun, Tuhan tolong. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan membebaskan kehidupan kami, menguatkan kami, menopang atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kami umat-Mu, kami memberkati pelayanan dari Bapak Anton. Dimanapun dia berada, pemakaian Tuhan semakin dahsyat, semakin tajam. Pemakaian Tuhan lebih hebat lagi. Dan tanda-tanda heran menyertai dalam pelayanannya. Dan kamu berdoa, usaha dan pekerjaannya Tuhan memberkati. Apapun yang dipegang, apapun yang disentuh dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa bagi setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati. WL, singer, pemain musik. Tuhan memberkati. Dan persembahan anak-anak-Mu yang mereka sudah tabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik persepuluhan, kas gereja, pembelian tanah. Tuhan, apapun yang mereka sudah tabur, kiranya Allah yang penuh rahmat dan sumber daripada berkat dan kekayaan akan melimpahi setiap anak-anak-Mu yang mereka sudah menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini.
terima kasih sebelum kami selesai ibadah kami bersyafaat buat bangsa ini. Tuhan, sembuhkan bangsa ini. Sembuhkan kota ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya bisa meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, atas kota kami Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami kekuatan. Pemerintah-pemerintah yang mengambil keputusan, kebijakan, Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati dan seluruh daripada umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera-Mu turun atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan mereka tidak akan goyah sebab kebenaran firman Tuhan menopang dan terus menopang atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesai dalam ibadah hari ini. Satu hal yang kami percaya dan yakin, bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah selesai. Anugerah-Mu tidak akan pernah berhenti buat kehidupan kami. Terus bekerja dan terus bekerja buat kehidupan kami semuanya. Mari kekasih Tuhan, kita buka tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan mendandakan tanganmu kepadanya. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Diberkati waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar dari rumah, diberkati waktu engkau di kota, diberkati waktu engkau di desa. Apapun yang dibuat, apapun yang disentuh oleh tanganmu, dibuat berhasil. Tidak ada kegagalan, tidak ada kebangkrutan atas kehidupanmu. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, bahkan anak-anakmu diberkati. Masa depan daripada anak-anakmu diberkati. Terimalah berkat ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perpanjangan PPKM ini terus masih tetap berlangsung. Oleh sebab itu mari jaga kesehatan, jaga iman dan imun kita. Dan tetaplah berdoa, tetaplah mengandalkan Tuhan dan terus pakai prokes dimanapun kita berada. Bagian kita menjaga kesehatan dengan baik, selebihnya itu adalah bagian daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.